Indonesia negeri dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan beragam agama. Namun, di tengah perbedaan itu, kita punya satu dasar yang menyatukan, yaitu Pancasila. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai. Sila pertama menanamkan keimanan tanpa memaksa, sila kedua mengajarkan tentang kemanusiaan, dan sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan. Toleransi bukan hanya tentang menghormati perbedaan, tapi juga bergerak bersama saat kita membantu tanpa melihat asal. Saat kita berdiskusi tanpa membeda-bedakan, disitulah Pancasila hidup. Namun di era digital, tantangan baru muncul, perbedaan sering dimanfaatkan untuk memecah belah. Disinilah peran kita, generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman bermedia dan berperilaku.
selama nilai Pancasila tetap kita pegang, persatuan Indonesia akan terus hidup. Mari kita jaga perbedaan kekuatan ini bukan alasan untuk terpecah. Jakarta, kota metropolitan seperti Jakarta dengan masyarakat yang majemuk dari latar belakang, ras, suku, bangsa, dan agama yang berbeda, nyatanya dapat hidup rukun dan berdampingan. Refleksi dari kerukunan umat di ibu kota juga tercermin dari keharmonisan warga Kampung Tengah. Tak seperti kehidupan warga di pelosok ibu kota pada umumnya, Kampung Tengah ini memiliki keistimewaan yang patut diteladani. Bagaimana tidak, selain keistimewaan memiliki lingkungan yang bersih, Kampung Tengah memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi, di mana warga di wilayah ini menerapkan sikap menghargai perbedaan hingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan mementingkan sikap toleransi. Nah, kali ini tim @Jakarta akan mengajak anak Jakarta menyambangi dan melihat lebih dekat wajah toleransi di sudut ibu kota. Ya, Kampung Tengah yang berlokasi di Gang Eka Dharma, RT 1 RW 8, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur ini dihuni oleh ratusan kartu keluarga. Selain lingkungan tempat tinggal yang asri, kampung ini juga dikenal dengan kehidupan warganya yang rukun meski berbeda suku, ras, dan agama. Kerukunan beragama ini merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun loh anak Jakarta. Ya, di gang selebar 5 meter ini ada harapan akan toleransi dalam beragama ketika puji-pujian dari kebaktian di gereja dan suara azan bergema sama lantangnya. Wujud toleransi beragama antara warga Kampung Tengah nampak jelas dari keberadaan dua rumah ibadah, yaitu Musola Al-Muhlasin dan Gereja Kristen Pasundan yang hanya berjarak sekitar 200 meter saja. Meski berdekatan, aktivitas ibadah dapat berjalan damai dan tentram tanpa ada rasa terganggu di antara kedua belah pihak. For your information nih, anak Jakarta, Gereja Kristen Pasundan di sini sudah dibangun di akhir tahun 1960-an dan untuk musola telah dibangun sejak tahun 1990-an. Anak Jakarta, untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama di Kampung Tengah, setiap 1 bulan sekali warga di sini akan membersihkan lingkungan sekitar dengan bergotong royong. Bahkan tak jarang seluruh warga turut membersihkan kedua rumah ibadah yang ada di Kampung Tengah. Uniknya, di Kampung Tengah ini warga juga kerap menggelar acara bersama di gereja, seperti kegiatan paduan suara dan senam bersama setiap pagi dan sore hari. Sedangkan untuk musola digunakan sebagai wadah edukasi toleransi bagi generasi muda di Kampung Tengah lewat kegiatan Sabtu Ceria yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Tak hanya itu, anak Jakarta, mereka warga Kampung Tengah juga sering mengadakan acara bersama-sama, salah satunya saat Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Warga di sini bahu-membahu menghiasi kampung dengan pernak-pernik lambang kemerdekaan hingga membuat lomba. Selain menghiasi kampung dengan ornamen kemerdekaan dan membuat lomba demi merekatkan kebersamaan, warga Kampung Tengah juga mengadakan upacara kemerdekaan sebagai pengingat tingginya nilai toleransi. Tradisi ini dilakukan rutin setiap tahunnya loh, anak Jakarta. Nilai toleransi juga sangat terlihat setiap kali tiba hari raya, baik Idul Fitri maupun Natal. Warga Nasrani akan bersilaturahmi ke setiap warga Muslim, begitupun sebaliknya. Saat Natal tiba, warga Muslim pun tak segan berkunjung memberikan selamat kepada warga Nasrani. Anak Jakarta, tahukah kalian kerukunan yang tercipta di Kampung Tengah tak bisa lepas dari sosok Ketua RT 01 RW 08 Kampung Tengah? Bernama Neng Herti atau akrab disapa Bu Neng adalah sosok teladan warga Kampung Tengah yang mampu memimpin warga hidup saling berdampingan. Lebih dari 28 tahun menetap di Kampung Tengah, warga memberikan kepercayaan untuk memimpin kampung tersebut dengan mengangkatnya sebagai ketua RT selama 5 periode berturut-turut. Selama menjabat menjadi ketua RT, salah satu kunci keberhasilan Bu Neng adalah dengan merangkul seluruh warga dan tokoh agama yang tinggal di Kampung Tengah
agar tak mudah terprovokasi oleh pihak luar, terutama saat isu agama dan SARA bertebaran di ibu kota, media sosial, hingga di lingkungan sekitarnya. Menjadi teladan dan cerminan toleransi, Bu Neng bagi warganya, wanita kelahiran Sukabumi yang beragama Islam, bahkan ikut menjalin hubungan baik dengan tokoh agama Kristen setempat. Sebab baginya kemajemukan adalah anugerah yang harus dijaga. Pemahaman ini pula yang diberikan orang tuanya sedari kecil. Sebagai upaya meretas perbedaan, Bu Neng juga kerap melakukan kegiatan positif dengan melibatkan seluruh warganya, tak terkecuali pendeta yang melayani jemaat gereja. Anak Jakarta, setelah mengemban amanat sebagai ketua RT selama 15 tahun, kini Neng menyerahkan tongkat estafet ke generasi selanjutnya, dengan harapan semangat toleransi yang ia bangun bersama warga dapat terus terjaga di tangan generasi yang lebih muda. Anak Jakarta, menjaga kerukunan adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa, utamanya umat beragama. Oleh karena itu, merawat toleransi adalah satu-satunya upaya agar kerukunan antar agama dapat terus terjaga. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tak dapat lepas dari perbedaan. Namun, jika anak Jakarta menelaah lebih dalam, perbedaan itu merupakan kunci menciptakan kebahagiaan. Baik, saya Fadil Fadlur Rahman dengan siapa? Dani Ramadan. Saya akan mewawancarai yaitu dengan menurut Anda, gimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari supaya tetap rukun di tengah perbedaan dan nggak gampang terpecah di zaman sekarang? Kalau menurut saya, kita harus nerapin sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kita hidup berdampingan, berbeda ras, suku, agama. Jadi kita harus tetap menjadi satu seperti semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, cukup sekian. Saya Rio Ali Saputra. Saya ingin menanyai dengan Kak siapa? Fauzul. Oke. Bagaimana menurut Anda, kenapa penting bagi kita untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masa depan sekarang dan masa depan? Jelas penting ya, karena di era yang sekarang ini seperti yang kita tahu, Indonesia itu punya berbagai suku, agama, budaya, serta ras-ras yang lain. Jadi kita itu harus bisa saling menghargai. Untuk apa? Untuk respect lah. Kita bisa respect ke orang lain. Kita bisa menghargai apa yang orang lain itu lakukan, dari mulai ibadah, misalnya kalau perbedaan agama atau suku, warna kulit, segala kita bisa menghargai dan kita juga akan dihargai oleh mereka. Jawaban yang sangat bagus sekali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.